Cosmic Princess Kaguya adalah film anime yang menceritakan kembali kisah dari Princess Kaguya, tapi diceritakan kembali dengan cara yang modern dan sedikit plot twist untuk menjadi unik. Bahkan ceritanya pun nyenggol kehidupan sehari-hari kita saat ini. Iya, saat ini. Dari harga kebutuhan yang terus menaik sampai setiap hari kerja, tapi gajinya pun gak sampai UMR. Kalau gitu, kenapa ya film ini sangat underrated di Indonesia? Padahal, selain senggolan tadi, cerita, gaya animasi, hingga premis ceritanya sangat cocok untuk audiens Indonesia. Yang bikin gue bingung lagi, di tingkat global pun, itu jarang sekali ada yang ngebahas anime ini. Kalau gitu, inilah analisis singkat dari movie paling underrated di season ini yang jarang banget dibahas, Cosmic Princess Kaguya. Jadi, premis dari movie anime ini adalah seorang anak SMA yang bernama Iroha yang nemuin bayi jatuh dari bintang dan nemplok di sebuah tiang listrik. Ternyata, bayi itu adalah seorang alien yang turun dari bulan bernama Kaguya. Karena si Iroha ini adalah murid teladan, jadi dia terpaksa untuk mengasuh Kaguya hingga jadi besar. Nah, pada saat inilah yang menurut gua sangat menggambarkan betapa susahnya ngurus bayi dan betapa mahalnya untuk membeli kebutuhan di saat kita sangat sibuk untuk bekerja juga. Menurut gua, premis ini sebenarnya sebuah build up paling indah untuk ending nantinya. Premis sesingkat itu menurut gue juga sangat bagus untuk menarik empati para penonton, biar mereka juga penasaran seperti apa sih kelanjutan Kaguya nantinya. Jadi, premis dari cerita movie ini gue rasa sangat mudah banget untuk melekat ke orang-orang yang relate dengan keadaannya si Iroha ini. Tapi semuanya berubah ketika Kaguya sudah besar dan bisa bermain video game bersama dengan Iroha. Akhirnya, mereka berdua punya satu tujuan yang bisa dilawan bersama, yaitu mendapatkan fans terbanyak agar bisa collab dan mendapatkan happy ending untuk si Kaguya ini. Karena Iroha sendiri berspekulasi kalau Kaguya ini sebenarnya adalah Kaguya Princess yang ada di buku cerita mitos Jepang. Tapi Kaguya sendiri menolak kalau dia adalah seorang princess dari bulan. Kaguya juga nggak mau kalau misalkan dia endingnya sama seperti yang ada di buku. Sehingga Iroha dan Kaguya pengen mencari happy ending bersama. Pada awalnya, gue merasakan kalau hubungan antara Kaguya dan Iroha ini seperti ibu dan anak. Namun, setelah ceritanya berproses, gue merasakan hal yang lebih indah dibandingin sekedar ibu dan anak saja. Gue sendiri sama sekali tidak akan mendukung hal ini. Tapi, yang bisa gue lihat dan ambil dari hubungan antar kedua karakter itu adalah kita hanya butuh satu orang untuk membuat kehidupan kita jauh lebih buruk atau jauh lebih baik. Kondisi buruknya digambarkan saat Kaguya masih bayi dan masih kecil. Sedangkan kondisi membaiknya itu digambarkan ketika Kaguya sudah besar dan bisa membantu Iroha dalam beberapa hal. Meskipun pada dasarnya ada sifat dari karakter Kaguya yang Iroha sangat membencinya. Dari sini kita diingatkan lagi kalau sebuah hubungan perlu dijalankan oleh kedua belah pihak secara adil agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Selain hubungan, anime ini juga mengajarkan kita untuk kembali mencari tujuan dalam hidup kita sendiri. Kalau kita lihat kehidupan kita dari skop yang lebih besar, apa iya kita sudah senang dengan apa yang kita dapat? Atau sebenarnya kita merasa biasa aja karena terpaksa? Atau tidak ada tujuan? Atau malah takut dengan sesuatu? Seperti yang digambarkan pada karakter Iroha, yang awalnya cuma mau normal ending aja. Tapi setelah ketemu Kaguya, ia percaya bahwa hidup punya hal yang lebih indah dari normal ending yang dia inginkan pada saat itu. Maka dari itu, situasi Iroha ini mengajarkan kita untuk sabar dan berani dalam menghadapi segala situasi yang ada. Dari meminta kakaknya agar bisa berpindah ke ruangan yang lebih luas hingga memberanikan diri lagi untuk berbicara dengan ibunya. Sehingga kesimpulan yang bisa gue ambil dari filosofi anime ini adalah untuk kembali mengevaluasi pilihan kehidupan yang kita ambil. Dan juga mulai percaya bahwa setiap langkah salah yang kita jalani akan membawa kita ke jalan yang tepat secara perlahan. Indah gak sih filosofinya? Santai aja kok, bukan cuma filosofinya aja yang cocok untuk orang Indonesia. Tapi dari segi animasi, anime ini menurut gua setara dengan karyanya Makoto Shinkai secara grafik, bahkan sedikit lebih bagus. Salah satu alasan mengapa animasinya sangat bagus dan konsisten adalah karena direktur dari movie ini adalah Yamashita Shingo, yang karyanya sudah kita kenal dari lama secara nggak sadar. Opening Jujutsu Kaisen, opening Chainsaw Man, sampai Naruto adalah karya-karya yang pernah dia direksi. Gak cuman itu, tapi di movie ini juga banyak banget referensi ke anime tahun 2020-an seperti Bocchi the Rock, JoJo's Bizarre Adventure, bahkan referensi ke lagu Miku yang sangat OG banget
dengan judul The World Is Mine. Dan ada satu momen lucu di movie ini yang sangat gua suka, di mana Iroha, Kaguya, dan Yachiyo itu mencoba untuk cover lagu The World Is Mine ini, tapi mereka malah gagal dan dibercandain. Dan detail lain yang gue suka adalah ketika kita ditunjukkan montage Kaguya yang berusaha menjadi live streamer nomor 1, karena montage itu sangat menggambarkan budaya VTuber dan live streaming saat ini. Nah, dari semua poin yang udah gue jelasin tersebut, menurut kalian anime ini nggak seburuk itu kan? Nah, tapi tetap aja kalau misalkan kita lihat reviewnya, ini jatuhnya anime yang kurang laku. Nah, kebetulan gue udah bisa nyimpulin kenapa movie ini jatuhnya kurang laku di Indonesia dan secara global. Alasan terbesarnya adalah kurangnya promosi untuk movie ini. Karena menurut gue, movie ini tiba-tiba ada aja gitu di Netflix, tanpa ada marketing atau trailer sekalipun. Selain itu juga, movie ini nggak sempurna kok. Ada beberapa masalah yang gue notice. Masalah itu yang paling gue rasain adalah dari segi ceritanya. Pacing atau kecepatan dari cerita ini menurut gue terlalu cepat. Dan juga gue merasa kalau misalkan kadang-kadang suatu peristiwa itu terjadi ke Iroha ataupun Kaguya tanpa ada alasan yang jelas terlebih dahulu, yang alhasil ngebuat gue bingung tengah-tengah lagi nonton. Dan mungkin salah satu hal yang bisa menjadi kekurangan juga adalah dari segi endingnya. Karena ending dari movie ini itu lagi-lagi open-ended seperti Orb dan juga Hyakuem. Jatuhnya sih semi-open-ended, tapi pada akhirnya penontonlah yang menentukan seperti apa sih ending sebenarnya dari movie ini. Sehingga overall, movie yang underrated ini sangat worth it untuk ditonton. Apalagi kalau kalian suka dengan Vocaloid dan juga VTuber. Oh iya, gue mau bacain beberapa komentar dari video sebelum ini. Yang pertama ada dari Ackerman Clan Strip Base 9O. Dia ngasih timestamp pada menit kelima. Juga bang, di bagian ini kalau lu lambatin ada frame gambar janin, itu Aqua dan Ruby. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Jujur gue baru sadar kalau misalkan di transisi itu, si Ai Hoshino itu, transisinya ada gambar janin antara Aqua dan Ruby. Itu keren banget sih. Yang menurut gue itu juga menyimbolkan kalau misalkan Ai Hoshino ini, itu bagian dari Aqua dan Ruby. Atau sebaliknya, Aqua dan Ruby ini tetap bagian dari Ai Hoshino. Nah, gue baca satu lagi nih, dari Mochi Yete. Gak trending karena pada males nonton Oshinoko karena endingnya. Sebenarnya gue gak karbit-karbit banget kok sama Oshinoko ini, karena gue sempet ngikutin beberapa episode dan beberapa chapter dari manganya. Dan gue sendiri tahu endingnya, jadi ya lucu aja sih. Dan bener juga menurut gue. Mau komen kalian dibacain seperti ini dan diskusi kecil? Kalau gitu komen di bawah video ini biar kita bisa diskusi dan gue mention di video selanjutnya. Oke, mungkin sekian yang dapat gue sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetaplah berpikir tapi jangan sampai overthinking. Ciao!